Selamat berjumpa dalam acara NTB Belajar dari Rumah. Sehat, cerdas, membanggakan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang lingkunganku yang bersih. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah: pertama, siswa dapat menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, terlebih di selokan. Kedua, siswa dapat mengetahui akibat membuang sampah di selokan. Ketiga, siswa dapat menyebutkan nama alat kebersihan dan mengetahui cara menggunakannya. Keempat, siswa dapat menunjukkan sikap tertib dan teratur. Terakhir, siswa terdorong untuk berkreasi membuat mahkota dari daun. Sudah beberapa bulan ini kita selalu berada di rumah. Kita tidak boleh keluar rumah, bertemu dengan teman-teman, apalagi pergi ke tempat yang ramai. Bahkan sekolah juga diliburkan, dan kita belajar dari rumah secara daring atau online. Jika mencari informasi dari internet dan televisi, kita akan menemukan bahwa saat ini di seluruh dunia sedang dilanda oleh wabah virus yang mematikan, yang kita sebut dengan virus corona. Sehingga penting bagi kita untuk menjaga kesehatan tubuh kita, dan tidak lupa pula agar kita menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita, agar kita dapat mencegah dan terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Lingkungan tempat kita beraktivitas sehari-hari haruslah selalu kita jaga kebersihannya. Coba kalian amati gambar berikut. Dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa terdapat sampah yang dibuang sembarangan di selokan. Kira-kira menurut kalian, apa yang terjadi jika kita membuang sampah sembarangan di selokan? Tentu saja sampah akan menumpuk di selokan tersebut. Jika sampah sudah banyak menumpuk, selain tempat tersebut menjadi bau, aliran air di selokan tersebut akan tersumbat dan terjadilah banjir. Oleh karena itu, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dan apabila kamu melihat temanmu atau keluarga dekatmu membuang sampah sembarangan, maka tegurlah agar membuang sampah di tempat yang seharusnya. Di manakah itu? Ya, di tempat sampah atau tong sampah. Kita harus terbiasa untuk membuang sampah di tong sampah agar lingkungan kita menjadi bersih dan terhindar dari wabah penyakit. Berikut adalah beberapa alat yang bisa kita gunakan untuk membersihkan sampah di sekitar. Yang pertama adalah sapu lidi. Kita dapat menggunakan sapu lidi untuk membersihkan sampah yang berupa dedaunan ataupun plastik yang berserakan di halaman rumah kita. Yang kedua, pengki atau serokan sampah, yang kegunaannya adalah untuk membantu kita menampung debu, kotoran, dedaunan, ataupun sampah lainnya ketika sedang kita sapu. Yang ketiga adalah sekop. Sekop dapat digunakan untuk memudahkan kita mengangkat sampah-sampah yang sekiranya sulit untuk dibersihkan menggunakan sapu lidi. Yang keempat, sapu lantai. Sapu lantai dapat digunakan untuk menyapu sampah yang ada di atas lantai atau dalam ruangan. Yang terakhir adalah kemoceng. Dapat digunakan untuk membersihkan debu-debu yang menempel di perabotan rumah kita. Contohnya, debu yang ada di kaca ataupun debu yang ada di jendela. Nah, sudahkah kamu menjaga kebersihan lingkunganmu? Jika belum, mari kita bersama-sama untuk membersihkan lingkungan sekitar rumah kita. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang sikap tertib dan teratur dalam menjaga kebersihan lingkungan. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Di sini dapat kita lihat terdapat dua gambar. Yang pertama
gambar seorang siswa yang membuang sampah sembarangan. Dan yang kedua, seorang siswa yang membuang sampah di tempat sampah. Dari kedua gambar tersebut, manakah yang menunjukkan sikap tertib dan teratur? Ya, sikap tertib dan teratur ditunjukkan oleh gambar kedua, yaitu seorang siswa yang membuang sampah di tempat sampah. Jadi, kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, perhatikan dua gambar berikut. Di sini, pada gambar pertama, terdapat gambar seorang siswa yang mencoret-coret tembok. Dan pada gambar kedua, terdapat gambar seorang siswa yang menyiram tanaman. Manakah yang menunjukkan sikap tertib dan teratur? Ya, sikap tertib dan teratur ditunjukkan oleh gambar kedua, yaitu seorang siswa yang menyiram tanaman. Kita tidak boleh mencoret-coret tembok. Kita harus senantiasa menjaga kebersihan. Selanjutnya, perhatikan dua gambar berikut. Pada gambar pertama, seorang siswa sedang membuang sampah di selokan. Dan pada gambar kedua, seorang siswa sedang merapikan kembali buku yang telah dia baca. Dari kedua gambar tersebut, manakah yang menunjukkan sikap tertib dan teratur? Ya, sikap tertib dan teratur ditunjukkan oleh gambar kedua, yaitu seorang siswa yang merapikan kembali buku yang telah dia baca. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan dan senantiasa harus menjaga kebersihan lingkungan. Oke anak-anak, sekarang coba perhatikan sekitar lingkunganmu. Jika terdapat beberapa sampah dedaunan, mari kita pungut dan bersihkan ya, karena selanjutnya kita akan membuat sebuah mahkota dari daun yang telah kita kumpulkan. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan video berikut ini. Let's go. Dari pembelajaran tadi, dapat kita simpulkan bahwa kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita agar kita terhindar dari berbagai penyakit dan musibah seperti banjir. Sampah juga dapat dimanfaatkan untuk membuat kreasi atau kerajinan seperti video tadi. Sekian pembelajaran pada hari ini. Kalian juga dapat menyaksikan tayangan materi ini pada laman berikut. Semoga anak-anak selalu sehat dan selalu ingat
untuk menerapkan protokol kesehatan